Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sosiologi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bab 9 dan bab 10. Nah, kebetulan saya yang ditugaskan untuk menjelaskan bab 9. Baik teman-teman, mengapa kontrol sosial itu diperlukan? Jadi sebelumnya akan saya jelaskan. Kontrol sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersifat sesuai dengan norma atau aturan atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian selanjutnya, manusia di dalam kehidupannya akan terus berinteraksi dengan manusia lainnya, dan di dalam interaksi tersebut ada kalanya timbul masalah dan penyimpangan dalam masyarakat. Nah, jika muncul suatu penyimpangan di dalam masyarakat, itulah melalui kontrol sosial masyarakat dapat belajar bagaimana bertingkah, pekerti dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat tanpa memenuhi kesulitan. Kemudian selanjutnya, kontrol sosial dalam dilakukan dengan atau kontrol sosial itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara sosialisasi. Nah, sosialisasi itu dilakukan agar masyarakat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa paksaan. Jadi seperti ketika ada saudara kita atau ada tetangga kita yang kita anggap atau masyarakat anggap dia itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya itu, maka cara atau langkah pertama untuk menjadikan orang tersebut supaya tidak menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai sosial yang ada, langkah yang pertama adalah dengan cara bersosialisasi atau diajak berdiskusi. Nah, kemudian kontrol sosial itu juga bisa dilakukan dengan cara tekanan sosial. Tekanan sosial itu diperlukan agar masyarakat sadar dan mau menyesuaikan diri dengan aturan kelompok yang berlaku di suatu tataran masyarakat atau di suatu daerah. Masyarakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang melanggar aturan kelompok tersebut. Jadi ketika langkah yang pertama tadi, misalkan langkah sosialisasi itu ternyata kurang diindahkan oleh sang pelanggar, maka langkah yang selanjutnya itu diberikan tekanan sosial, atau kita bisa lakukan itu dengan cara mungkin dikucilkan atau dan lain sebagainya. Jadi agar orang yang bersangkutan itu dapat jera dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kontrol sosial dapat dilakukan dengan cara kekuatan dan kekuasaan dalam bentuk peraturan hukum dan hukuman formal. Nah, jika langkah-langkah yang telah dilakukan tadi ternyata tidak mendapatkan suatu hasil yang diharapkan atau meleset dari apa yang diinginkan, maka langkah yang selanjutnya yang bisa diambil adalah menyerahkan atau melaporkan hal-hal yang tidak sesuai. Misalkan di dalam masyarakat ada remaja-remaja yang suka di pinggir jalan mabuk-mabukan dan mengganggu terutama seorang perempuan yang sedang lewat di sana, digoda dan lain sebagainya, dan hal-hal semacam ini ditakutkan akan timbul kejahatan-kejahatan seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Maka jika hal-hal semacam ini seperti mabuk dan hal-hal yang kumpul-kumpul antara orang-orang anak pang misalkan di pinggir jalan itu dianggap tidak bisa ditempuh melalui sosialisasi maupun tidak dapat ditempuh menggunakan tekanan sosial, maka selanjutnya langkah yang diambil adalah dengan cara menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang lebih mampu atau aparat yang lebih mampu, yaitu di dalam konteks ini bisa seperti polisi gitu. Jadi agar kontrol sosial atau
kehidupan di dalam sosial itu dapat dinikmati atau dirasakan kehidupannya itu oleh masyarakat banyak secara nyaman dan tentram gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu ada 3 sanksi atau tiga hal yang akan digunakan di dalam usaha melaksanakan kontrol sosial. Yang pertama yaitu sanksi yang bersifat fisik. Sanksi yang bersifat fisik ini bisa seperti kayak misalnya kita melihat polisi-polisi yang berpatroli di malam hari itu kemudian menemui anak remaja yang tidak menggunakan helm atau ternyata knalpotnya itu berisik dan lain sebagainya. Itu biasanya polisi menggunakan hukuman fisik berupa misalnya seperti push up, kemudian dia dihukum fisik seperti disuruh mendengarkan knalpotnya sendiri yang kencang itu, dan juga bisa berupa yang lain. Nah, kemudian sanksi yang selanjutnya itu juga bisa bersifat psikologi. Jadi sanksi bersifat psikologi ini contoh gampangnya seperti seseorang yang mencuri, misalkan saya katakan mencuri, kemudian dia dipolisikan dan kemudian dia masuk penjara, maka dengan sendirinya dia itu nama dia akan terkenal di antara lingkungannya sebagai orang yang jelek, dan maka karena itulah dia ketika masyarakatnya itu mengetahui dia, dan dia ketika berada di lingkungan masyarakat meskipun telah bebas dari penjara, maka citra atau stigma negatif itu terkadang akan masih muncul karena perbuatan jeleknya itu. Jadi hukuman-hukuman secara psikologis itu akan menyebabkan seseorang itu akan jera dan tidak akan mengulangi hal-hal yang telah hal-hal kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sanksi ekonomi. Jadi sanksi ekonomi ini bisa berlaku seperti kita lihat contoh gampangnya itu seperti kemarin teman kita ada yang waktu ke Sangiran dan pulang-pulang ternyata ketika berangkat dia ditilang oleh polisi karena lupa menyalakan lampu gitu. Jadi meskipun perdebatan antara masalah lampu ini perlukah dinyalakan di siang hari atau enggak itu masih perdebatan, tapi hal itu telah menjadi suatu kesepakatan atau telah menjadi bagian dari suatu kontrol sosial yang mana jika hal itu dilanggar maka dia harus menerima konsekuensinya yaitu berupa hukuman. Nah, di dalam hal ini hukuman yang berlaku atau hukuman yang diterapkan bagi orang-orang yang misalkan naik motor tidak menggunakan helm di saat ada razia, kemudian motornya tidak lengkap seperti spionnya nggak ada dan lain sebagainya, termasuk juga lampu yang tidak dinyalakan, maka hukuman yang diberikan adalah berupa tilang gitu, berupa denda uang gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang akan coba kita atau kami jelaskan yaitu tentang efektif tidaknya kontrol sosial. Nah, yang pertama yaitu menarik tidaknya suatu kelompok masyarakat itu bagi warga yang bersangkutan gitu. Jadi pada kelompok yang disukai oleh warganya, jadi kuatlah katakanlah cenderungan pada pihak warga-warga itu untuk sebaik-baiknya agar tidak melanggar norma kelompok. Sebaliknya apabila kelompok itu tidak menarik bagi warganya, maka kuranglah motif bagi pihak warga kelompok untuk selalu berusaha menaati norma-norma sehingga bagaimanapun caranya tetaplah juga banyak terjadi pelanggaran gitu. Jadi kalau di dalam kehidupan gitu, misalnya apabila aparaturnya itu yang bertugas itu ternyata dia tidak bisa bersikap dengan cara yang baik dan ramah, terkadang di daerah-daerah tertentu justru bukan hasil yang diinginkan yang didapat, malah permusuhan dan lain sebagainya. Jadi saya kasih contoh misalnya seperti ketika mahasiswa demo dan lain sebagainya itu, kemudian ternyata sikap dari para aparat yang bersikap anarkis dan lain sebagainya justru akan membuat mahasiswa itu tidak bisa dikontrol dan lain sebagainya itu.
Itu contoh. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu otonom tidaknya kelompok masyarakat itu. Jadi semakin otonom suatu kelompok, semakin efektiflah kelompok sosialnya, atau semakin sedikit pula jumlah penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Jadi seperti ini. Jika suatu kelompok masyarakat, anggota-anggota yang terdapat di sana, mereka itu jika pikiran mereka itu satu pikiran dan tidak terdapat banyak perbedaan-perbedaan yang ada di sana, maka orang atau masyarakat di sana itu akan mudah dikontrol. Berbeda kalau masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu pikirannya berbeda-beda, tentu titik temunya dan kesamaannya itu atau usaha bersamanya itu akan sulit untuk dicapai secara bersama-sama gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, beragam tidaknya norma-norma yang berlaku di dalam kelompok itu. Jadi makin banyak norma yang berlaku atau makin banyak norma yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial, lebih-lebih apabila dengan norma tidak ada kesesuaian atau malah bertentangan, maka semakin berkuranglah efektivitas kontrol sosial yang berfungsi sebagai penegak gitu. Jadi ini mirip dengan yang tadi di atas. Jadi jika norma-norma misalkan seperti ini, di dalam pejabat-pejabat DPR misalkan, kan mereka memiliki latar belakang pendidikan yang macam-macam. Ada yang latar pendidikannya itu di Indonesia, ada yang latar belakangnya itu di luar negeri. Nah, yang latar belakangnya di Indonesia pun, Indonesia kan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke. Maka ketika dia berkuliah di daerah timur maupun dia kuliah di daerah barat, tentulah norma-norma yang berlaku di sana, adat istiadat yang berlaku di sana berbeda. Seperti halnya orang yang kuliah di Jawa Timur biasa hidup dengan orang Jawa Timuran akan berbeda dengan mereka yang kuliah di Jogja yang biasa tinggal di sana. Tentu dari segi bahasa dan cara bersikapnya dan sopan santun dan lain sebagainya itu pasti tentu berbeda. Nah, begitu pula mereka yang kuliah di luar negeri, misalkan di Harvard University di Amerika, di Boston dan lain sebagainya, atau di Manhill, pasti cara-cara mereka di dalam berinteraksi, di dalam menanggapi suatu permasalahan, norma-norma yang akan keluar dari ide-ide mereka sangatlah berbeda, karena memang dari latar belakang mereka yang sangat heterogen atau sangat berbeda dengan jika kondisinya atau latar belakang mereka itu homogen atau sama. Tentu pikiran-pikiran dari mereka tidaklah terlalu jauh berbeda. Kemudian yang selanjutnya, besar kecilnya bersifat anomik tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan. Nah, semakin besar suatu kelompok masyarakat, semakin sukar pula seseorang saling mengenal sesama kelompoknya, sehingga dengan bersembunyi di balik anomik atau keadaan tak bisa saling mengenal, semakin bebaslah individu-individu untuk berbuat semaunya dan kontrol sosial akan lumpuh tanpa daya. Jadi misalkan saya kasih contoh gini ya, Indonesia itu termasuk suatu wadah perkumpulan masyarakat gitu. Nah, sesama warga Indonesia sendiri misalkan yang tinggal di Demak, kemudian yang tinggal di Kendal misalkan, belum tentu saling mengenal. Bahkan yang tinggal di Demak dengan yang tinggal di Demak juga terkadang juga tidak saling mengenal ketika berbeda daerah, berbeda desa misalnya dan sebagainya. Jadi terkadang seseorang itu ketika tidak dikenal oleh orang lain, mereka itu memiliki keberanian untuk berbuat suatu kejahatan atau suatu hal yang menyimpang. Berbeda ketika mereka tinggal di lingkungannya sendiri, yang mana orang-orang masyarakat sana itu mengenal dirinya. Tentu mereka akan lebih takut jika berbuat suatu kejahatan, karena jika mereka kejahatannya itu atau tindakan kejahatannya itu diketahui oleh orang, maka stigma negatif atau nama dia akan jelek di masyarakat. Berbeda kalau dia melakukan suatu kejahatan di lingkungan orang-orang yang tidak dia kenal dan orang yang lain juga tidak mengenal dia, maka dia akan lebih leluasa untuk melakukan kejahatan itu, karena tidak ada hal-hal yang membuat dia nanti ketika ketahuan itu akan mengalami tekanan psikologi di dalam dirinya.
Kemudian yang selanjutnya, toleran tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Nah, seringkali kontrol sosial tidak dapat terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Saya untuk hal ini mencoba memberikan contoh seperti yang terjadi di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Jadi ada kejadian seorang dishub itu memberikan jalan bagi pengendara motor yang melewati jalur busway gitu. Padahal jalur busway itu digunakan khusus untuk busway, dan juga terkadang juga bisa digunakan untuk kendaraan darurat ketika yang lain sedang macet, dan di kendaraan darurat semisal seperti katakanlah ambulan misalkan yang membawa korban kecelakaan atau membawa perempuan yang akan hamil, akan melahirkan dan sebagainya, itu kan suatu kejadian yang sangat mendesak. Nah, apabila pejabat-pejabat atau aparat-aparat kontrol sosial ini mereka memberikan keleluasaan seperti jalan yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh mereka yang lebih membutuhkan, tapi diberikan secara bebas seperti itu, atau mereka memberikan suatu katakanlah toleran terhadap pengendara motor yang melewati jalur itu, maka ketika terjadi semisal ada orang yang sangat darurat dan sangat membutuhkan untuk melewati jalur itu, seperti katakanlah ada orang yang kecelakaan dan sangat membutuhkan untuk segera dibawakan ke rumah sakit, maka akan terjadi permasalahan baru yang muncul akibat sikap-sikap toleran dari para aparatur negara yang tidak bisa tegas dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur kontrol sosial atau untuk mengatur lalu lintas yang ada. Baik, selanjutnya yang akan coba saya jelaskan yaitu bentuk dari kontrol sosial. Yang pertama, pengendalian lisan. Jadi bisa kita katakan pengendalian sosial persuasif, atau berupa persuasif itu bisa kita katakan ajakan, yaitu mengendalikan yang menggunakan lisan guna mengajak kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi bentuk kontrol sosial yang pertama itu berupa lisan. Jadi ketika ada orang yang melanggar, kita bisa menegurnya supaya dia tidak melakukan pelanggaran itu menggunakan metode lisan atau menggunakan metode nasihat menggunakan perantara lisan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengendalian simbolik atau pengendalian sosial persuasif. Pengendalian yang menggunakan gambar, tulisan, iklan dan lain-lain. Jadi yang simbolik ini kita bisa lihat seperti ketika mudik misalkan, jadi larangan untuk melanjutkan perjalanan bagi mereka yang sedang kecapean dan sebagainya untuk segera beristirahat. Kemudian pengendalian sosial yang simbolik ini juga bisa berupa seperti katakanlah seperti lampu merah, kuning, hijau itu, dan juga bisa berupa seperti rambu-rambu lalu lintas yang mana menyimbolkan bahwa rambu-rambu ini menunjukkan seseorang itu tidak boleh berhenti atau seseorang ini tidak boleh melewati suatu jalur tertentu dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya pengendalian kekerasan atau pengendalian koersif. Jadi pengendalian koersif atau pengendalian kekerasan ini diletakkan pada kekerasan dan ancaman dengan menggunakan atau mengandalkan kekuatan fisik gitu. Jadi jika misalkan ada seorang yang melanggar kontrol sosial tertentu seperti pencuri atau begal misalkan, kemudian dia ingin ditangkap oleh aparat, tapi ternyata dia ingin berusaha kabur, maka petugas ketika tidak ada cara lain kecuali dengan cara melumpuhkan orang tersebut, biasanya akan melakukan tembakan dan terutama itu ditembak di kakinya. Jadi kadang pengendalian dengan cara kekerasan ini dibutuhkan di dalam kondisi-kondisi dan dalam konteks tertentu. Kemudian yang selanjutnya yang akan coba kami atau saya jelaskan yaitu aparat penegak kontrol sosial.
Nah, di dalam berbagai masyarakat, beberapa aparat petugas kontrol sosial yang lazim dikenal adalah aparat kepolisian, pengadilan sekolah, lembaga keagamaan, adat, tokoh masyarakat yang meliputi kiai dan tokoh yang dituakan. Di kehidupan masyarakat yang sudah modern, pihak yang paling diharapkan dalam usaha menegakkan kaidah sosial sekaligus melindungi warga masyarakat adalah kepolisian. Kepolisian di sini memiliki otoritas sesuai dengan mandat yang diterima untuk mengatur ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat di berbagai tempat dan waktu. Nah, mungkin sekian dari kami untuk penjelasan yang bab 10, mungkin akan dijelaskan oleh teman kami. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.